Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Yeni di pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi bahan pangan setengah jadi. Namun sebelum Ustazah memulainya, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendahuluannya, di dalam tanaman serealia atau biji-bijian, terus kemudian kacang-kacangan dan umbi-umbian, terkandung kadar karbohidrat yang tinggi. Tanaman yang berkarbohidrat tinggi ini mampu bertahan lama karena tahan terhadap suhu yang tinggi. Tanaman-tanaman tersebut dapat diolah dan dihidangkan dalam berbagai bentuk seperti direbus, dikukus, dan juga digoreng. Pengolahan produk makanan menjadi makanan hasil pertanian serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi setengah jadi. Yang pertama, beras cepat tanak. Beras cepat tanak atau biasa disebut beras instan merupakan beras yang dapat ditanak dalam waktu 3-4 menit. Apa itu ditanak? Dimasak ya. Pembuatan beras cepat tanak antara lain dengan cara rendam, kukus, dan kering. Kemudian ada gaplek. Gaplek itu cara membuatnya menjadi bahan yang setengah jadi itu pertama singkong, kemudian talenan, pisau, dan alat perajang. Nah, singkongnya itu kemudian dikupas lalu dicuci, kemudian dirajang. Nah, habis dirajang itu direndam air, kemudian dijemur, jadilah gaplek. Jadi kalau misalkan kita mau mengkonsumsinya bisa dimasak dulu atau dikukus lagi. Tepung daun singkong. Tepung daun singkong bahannya tentunya daun singkong, air, dan panci. Daun singkong direndam selama 6 jam. Terus kemudian di-blanching 3 menit, lalu dijemur atau di oven, kemudian ditumbuk, jadilah tepung daun singkong. Tepung daun singkong ini nanti ketika kita mau menggunakannya bisa menjadi campuran pewarna. Misalkan membuat mie warnanya hijau pakai tepung daun singkong. Selanjutnya tepung. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus tergantung pemakaiannya. Tepung berasal dari beras, ketan, singkong, dan gandum. Tepung dapat diolah menjadi beberapa produk olahan makanan. Tidak hanya beras, ketan, singkong, dan gandum ya, tepung juga bisa terbuat dari jagung. Ya, tepung maizena kan ya itu terbuat dari jagung. Nah, masih tepung ya. Kacang hijau menjadi bahan utama pembuatan tepung kacang hijau dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah menjadi coklat apabila dikupas atau serealia. Jadi memang kalau kalau membuat tepung kacang hijau itu agak kurang mudah gitu ya karena kita harus mengupas dulu kulitnya. Kalau misalkan tidak dikupas nanti warnanya bisa jadi hitam ya. Kemudian pengolahan produk makanan setengah jadi. Yang selanjutnya yaitu bisa dijadikan pati. Pati adalah hasil penyaringan atau ekstraksi dari suatu bahan. Pati dapat digunakan sebagai bahan kue, sohun, bahan pengental aneka produk makanan, bahan perekat, dan juga sirup. Nah, pati bisa terbuat atau bisa juga dari gandum, kemudian tepung gandum atau terigu. Jadi pati itu airnya ya, air dalam terigu misalkan atau sari-sarinya. Selanjutnya pati itu bisa terbuat dari singkong ya, yang sering kita sebut dengan kanji. Kanji atau tapioka merupakan tepung yang berasal dari umbi singkong. Nah, juga ada maizena, merupakan tepung yang berasal dari saripati biji jagung.
Jadi bedanya tepung sama pati, kalau pati itu lebih halus ya daripada tepung. Kalau tepung itu kan langsung misalkan dari apa ya? Dari eh apa sih namanya? Misalkan beras nih. Kalau beras kita tumbuk, nah itu jadi tepung beras. Nah, kalau misalkan si pati itu airnya misalkan diekstrak dengan air, dicampur dengan air. Nah, bagian yang kerasnya itu dipisahkan dengan yang halusnya. Nanti itu diekstrak lagi nih si sari-sarinya menjadi pati. Jadi pati itu teksturnya atau partikelnya itu lebih halus daripada tepung. Nah, seperti kita lihat nih, ini jagung, ini tepung jagung. Nah, pati itu sari patinya lagi dari tepung tadi. Kemudian hun kue merupakan saripati dari kacang hijau. Kalau tadi tepungnya, kalau kalau pati itu yang dijadikan hun kue itu saripatinya lagi. Ya, cara mengambilnya bisa dengan bantuan dicampurkan dengan air, lalu bagian yang yang kasar dengan yang halusnya nanti akan terpisah. Nah, kemudian pati dari tepung beras, ya yang tadi Ustazah bilang. Kemudian pati dari tepung ketan. Nah, tepung ketan adalah tepung yang dibuat dari beras ketan, mau putih atau mau hitam, dengan cara digiling, ditumbuk atau dihaluskan. Nah, itu jadi tepung ketan. Nah, patinya itu yang lebih halusnya lagi, yang paling halusnya. Kemudian ada sagu. Tepung sagu adalah tepung yang terbuat dari sari pati, batang sagu atau jenis palem-paleman ya. Jadi produk pengolahan bahan hasil serealia, umbi-umbian dan kacang-kacangan menjadi setengah jadi itu bisa berupa tepung-tepungan ya. Jadi semua bahan yang tadi diolah menjadi ditumbuk atau digiling menjadi sebuah tepung. Nah, itu menjadi setengah jadi produknya. Nah, dari setengah jadi ini nanti bisa diolah kembali menjadi makanan yang siap saji. Misal dari beras ya, beras itu termasuk ke serealia. Kemudian ditumbuk atau digiling menjadi tepung beras. Nah, dari tepung beras itu nanti bisa diolah, bisa menjadi bubur sumsum misalkan ya, atau bisa menjadi apa ya? Kue basah dari beras tepung kan banyak ya kue basah yang dalamnya enten itu pepais atau kan ya kalau di daerah menyebutnya. Jadi kita itu mengolah bahan pangan tadi yang dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian itu menjadi setengah jadi itu untuk menciptakan makanan yang lebih bervariasi dan juga membuat nutrisi dari makanan menjadi lebih meningkat. Karena apa? Kita tidak hanya makan karbohidrat saja, ketika kita memasukkan tambahan makanan yang lain, misalkan ditambahkan dengan kelapa, maka kita akan mendapatkan lemaknya dari kelapa. Atau misalnya ketika kita memasukkan daging, maka kita akan mendapatkan protein dan lemak dari makanan yang kita buat ya. Jadi tujuan dari pengolahan produk makanan setengah jadi ini agar masa penyimpanan bahan makanan lebih lama juga meningkatkan kualitas nutrisi makanan. Oke? Ya, itu saja mungkin pembelajaran hari ini dari Ustazah tentang pengolahan produk makanan setengah jadi dari bahan umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan dan juga serealia. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan di pembelajaran Ustazah yang selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.